Masuk Yerusalem berarti masuk ke dalam meda perjuangan penderitaan jalan salib demi menyelesaikan tugas perutusan, demi keselamatan umat manusia, dan demi ketaatannya kepada kehendak Bapa. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah aku menyadari bahwa masing-masing dari kita ini punya Yerusalem juga? Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 13 April. Hari Minggu Palma mengenangkan sengsara Tuhan. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan Juru Selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan kerendahan bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani sengsara putramu dan pantas untuk bangkit bersamanya. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 23 ayat 1 sampai 49. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu, bangkitlah para tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka membawa Yesus menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh Dia, katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami. Ia melarang orang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia menyatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah engkau Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan kini sudah sampai di sini." Ketika Petrus mendengar itu, ia bertanya, "Apakah Yesus itu seorang Galilea?" Dan ketika tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Pilatus mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika melihat Yesus, Herodes sangat girang. Sudah lama ia ingin melihat Yesus, karena ia sering mendengar tentang Dia. Lagi pula ia berharap dapat melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawab apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Yesus. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista serta mengolok-olok Yesus. Ia mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus, lalu mengirim Dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus yang sebelumnya bermusuhan.
Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya." Herodes pun tidak menemukan kesalahan padanya, sehingga ia mengirimkan kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi, aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Sebab Pilatus wajib melepaskan seorang tahanan rakyat pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi, aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Jadi Pilatus melepaskan Barabas yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Ketika membawa Yesus untuk disalibkan, para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu meletakkan salib Yesus di atas bahunya supaya ia memikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Yesus, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, berbahagialah perempuan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhkanlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunlah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian terhadap kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Bersama Yesus digiring juga dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Kecuali Yesus, disalibkan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan, yang lain di sebelah kirinya. Ketika bergantung di salib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihatnya. Pemimpin-pemimpin mengejek Yesus, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia benar-benar Mesias, orang yang dipilih Allah."
Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah kami." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau di Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, padahal engkau menerima hukuman itu yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus." Ketika itu kira-kira pukul 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang besar." Di situ berkerumun pula orang banyak yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Sesudah melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita mulai memasuki serangkaian perayaan Pekan Suci. Pekan Suci yang merupakan puncak dari seluruh tahun liturgi, puncak seluruh karya keselamatan Allah yang telah dinanti-nantikan sejak zaman Adam, lalu kedatangan Yesus Kristus hingga akhir zaman. Pekan Suci ini dibuka dengan perayaan Minggu Palma, di mana kita semua diajak untuk mengenangkan sengsara Tuhan. Makanya menjadi penting sekali Pekan Suci ini, karena selama minggu ini sebagai minggu yang terberkati. Saudari-saudaraku yang terkasih, bacaan hari Minggu Palma ini panjang, karena mengisahkan rentetan peristiwa penderitaan Yesus Kristus demi terlaksananya kehendak Bapa yang mengutusnya. Diawali dengan pengkhianatan Yudas. Yesus makan Paskah dengan para muridnya. Penetapan perjamuan malam. Sabda Yesus bahwa Petrus akan menyangkal. Yesus di Taman Getsemani. Yesus ditangkap. Dan Yesus dijatuhi hukuman mati. Saudari-saudaraku yang terkasih, bagi Yesus, menyelesaikan tugas perutusan merupakan tujuan utama yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Walau tahu dan menyadari betapa berat penderitaan yang harus dialami, Yesus tidak mundur. Apapun resikonya, kehendak Bapaknya harus terjadi. Bukan kehendaknya, tapi ini adalah kehendak Bapaknya.
Dan inilah prioritas. Orang-orang Yahudi boleh marah, boleh mereka tidak percaya. Orang-orang boleh menyambut dan mengharapkan Yesus menjadi raja secara politis. Murid-muridnya boleh berkhianat, menyangkal, dan lari meninggalkan Yesus. Namun Yesus tetap konsisten, setia, dan fokus pada tugas perutusannya. Dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, penebusan seluruh umat manusia dari kegelapan dosa. Masuk Yerusalem berarti masuk ke dalam meda perjuangan penderitaan jalan salib demi menyelesaikan tugas perutusan, demi keselamatan umat manusia, dan demi ketaatannya kepada kehendak Bapa. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah aku menyadari bahwa masing-masing dari kita ini punya Yerusalem juga, yaitu medan perjuangan hidup sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing? Apa sebenarnya tugas perutusan di Yerusalemku sekarang ini agar kehendak Bapalah yang terjadi? Menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, apakah aku tetap setia dan konsisten berjuang sebagai murid-muridnya? Marilah, saudara-saudaraku yang terkasih, kita belajar dari Tuhan Yesus dalam menghayati panggilan hidup kita dengan konsisten, fokus, dan setia. Apapun konsekuensinya, apapun resikonya yang harus kita hadapi. Karena kita yakin Allah akan memampukan kita. Kita akan bisa menjalani. Maka marilah kita mohon rahmat-Nya supaya kita diberikan kekuatan dan semangat dalam menjalani kehidupan kita. Terpuji Raja Kristus, mulia selamanya, tanpa batas kasih-Nya, rela menderita. Penyelamat dunia, teladan pencinta, terpuji Raja Kristus, mulia selamanya. Terpuji Raja Kristus, mulia selamanya. Dalam cinta kasih-Nya satu dengan kita, sakramen yang mulia, hidupkanlah kita. Terpuji Raja Kristus, mulia selamanya. Terpuji Raja Kristus, mulia selamanya. Gembala yang utama, penjaga yang setia, tidak sampai hati domba sesat mati. Terpuji Raja Kristus,
mulia selamanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.